Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Ini hari Sabtu, jadi seperti reminder dari pagi ya, kita sudah tidak ada lagi data penting. Jadi hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, untuk kondisi TA ya masih mirip-mirip seperti tadi pagi ya. Tinggal kita lihat apakah jam 7 besok BTC bisa bertahan nggak di atas dari 117.700-an. Kalau bisa ya that's good ya. Nah, selain dari itu, gua ingatkan lagi untuk event dari Margex XTCI ya, yaitu trading competition ini masih berlanjut sampai tanggal 25 Juli. Jadi buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan ya, karena ini untuk si target minimumnya sudah kena. Jadi bagi top 10 traders di sini ya akan mendapatkan 80% dari price pool. Sementara sisanya 20%-nya akan untuk 10 traders yang beruntung. Begitu akan dipilih secara random. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa pertimbangkan untuk mengikuti event dari Margex XTCI ya. Sip, langsung aja kita masuk lagi ke BTCD ya. Untuk BTCD kita bisa di sini kondisinya ya mulai ada pelemahan. Kita bisa di sini kemarin ada wick yang lumayan ya. Apakah ini mulai ada momentum untuk BTC untuk mulai kembali lagi menguasai cryptocurrency market? Maybe. Nah, tetapi in general sih sekarang sentimennya apalagi dengan statement yang tadi kita bahas ya tadi pagi dari Christopher Waller, atau lebih tepatnya dari the Fed's Governor Christopher Waller ya. Waller atau siapa namanya? Aduh gue lupa lah. Pokoknya tadi pagi kita bahas ya. Nah, dia mulai ada keluar statement bahwa ya harusnya next meeting ini cut rates begitu ya. Nah, setelah statement seperti itu, tiba-tiba keluar news bahwa Peter Thiel ya berencana akan go public dengan exchanger kriptonya. Ya, buat yang nggak tahu siapa Peter Thiel ya, ini adalah salah satu co-founder dari PayPal ya. Dan para co-founder tim-tim PayPal ini seringkali dijuluki sebagai the PayPal Mafia. Itu termasuk Elon Musk ya, yang paling terkenal Elon Musk. Yang kedua paling terkenal sebenarnya si Peter Thiel ya. Cuman ya kalau lu nggak terlalu sering ngikutin finance sih mungkin nggak tahu ya. Tapi in general dia cukup terkenal di dalam dunia finance. Nah, kenapa disebut sebagai PayPal Mafia? Karena tim dari PayPal ini banyak sekali membuat new startup. Dan startupnya rata-rata boom, meledak dengan luar biasa. Makanya mereka dijuluki sebagai the PayPal Mafia. Begitu ya. Nah, jadi ya sekarang tiba-tiba Peter Thiel berencana untuk go public ya di New York Stock Exchange. Begitu. Dan gilanya apa ya? IPO filing ini menyatakan di Maret tanggal 31 total trading volume mereka loh baru di Maret ya, belum hitung sampai ke sekarang, itu sudah mencapai 1,25 triliun. Jadi ini exchanger yang nggak kecil begitu. Dan rencananya mereka akan IPO atau akan go public dengan ticker BLSH ya. Ini adalah permainan inilah, jadi tickernya kayak bullish begitu ya. Nah, ini ya luar biasa ya. Dan gilanya ini bukan cerita news dari IPO ini atau kemungkinan untuk go public ini keluar setelah ya the Feds mulai ada gonjang-ganjing ya, mulai ada seperti permainan politik di dalamnya. Tadinya kompak semuanya sesuai dengan statement Bang Jerome, sekarang mulai ada statement-statement yang kayak melawan Bang Jerome. Dan bahkan ya tadi ya sempat juga ada satu Fed Governor yang menyatakan bahwa harusnya next meeting kita turun interest rate. Wah ya mungkin baik lagi Peter Thiel melihat kemungkinan liquidity di market akan meningkat dengan signifikan. Karena ya buat apa lu go public di masa-masa yang potensi malah drop, potensi malah ke bear market. Ya kurang make sense kalau seperti itu ya. Jadi tentunya dia melakukan ini, rencana untuk IPO ini ya pasti dengan calculated risk begitu. Ya bukan pasti ya, nggak ada yang pasti karena tidak ada orang yang tahu masa depan persis seperti apa ya. Tapi ya Peter Thiel ini memang sudah cukup berpengalaman dalam dunia finance begitu. Jadi ya kita coba lihat deh kenapa tiba-tiba dia lakukan ini. Teorinya adalah ya itu, dia melihat ada potensi bahwa liquidity akan semakin besar di market. Nah, apabila dia go IPO ya, dia go public ya di masa-masa ini, mungkin ini akan membuat dia jadi akan ya semakin kuat gitu, exchange-nya akan semakin ya secara ininya secara kekuatan politik juga akan lebih kuat. Seperti yang lo tahu ya, sekarang apa-apa
untuk pergerakan politik ya, untuk lobbying semua urusan regulasi kripto itu di spearhead oleh Coinbase. Kenapa? Karena Coinbase dia sudah IPO, sudah go public. Dan dia yang paling besar lah sekarang, the big guy itu dia gitu. Nah, ya mungkin Peter Thiel ingin menyaingi Coinbase begitu ya. Wah, very interesting ya. Tapi intinya ya ini menunjukkan bahwa ya sebenarnya liquidity itu ya masih ada di market gitu. Cuman ya kadang-kadang orang ya namanya juga dukun ya, dukun yang kadang-kadang bisa teriak-teriak aja. Pokoknya harga turun bear market katanya ya. Kemarin waktu di sini nih ya di April ya. Ya benar, di April. Wah, bear market sudah ya, padahal sebelumnya teriak-teriak altcoin season ya. Di Desember sampai Januari teriak-teriak altcoin season. Tiba-tiba di April bilangnya bear market. Nah, sekarang nggak tahu, mungkin ngomongnya udah bull market lagi. Sudah saya spill mungkin di grup VIP. Ya, apapun itulah terserah. Tapi ya buat lo yang bareng-bareng TCI, ya silakan lo boleh cek ke video gua di zaman itu. Ya kita akumulasi. Bahkan gua di sini akumulasi lebih besar dibandingkan biasanya. Karena kenapa? Kita udah jelasin kan safety belt kita apa, main scenario kita apa, dan tidak berubah. Begitu. Ya jadi ya tapi balik lagi. Susah kalau lu berharap dukun bisa konsisten ya susah gitu. Karena nebak-nebak ya nggak akan bisa. Kalau lu suruh gua nebak-nebaknya juga gua nggak akan bisa bener begitu. Ya tapi ironisnya seperti itu. Semakin lu nebak-nebak, semakin lu sering salah. Begitu. Maka jangan tebak-tebakan. Kita bahas aja secara statistik dan akhirnya dengan lu mengalign your main scenario dengan ya statistik, ya ujung-ujungnya jadi profit kan? Begitu. Buat lu yang beli bersama-sama TCI di MA50 weekly ya. Ya itu sekarang udah profit 53%. Kalau ke week tertinggi sudah nyaris 60%. Begitu. Jadi ya udah. Fakta data statistik, jadikan teman, jangan dijadikan lawan ya. Nggak ngerti kenapa lah dukun tuh kayaknya, dukun dan komunitasnya tuh kayaknya alergi mungkin ya sama fakta data statistik. Nggak ngerti kenapa. Mereka pengennya nebak-nebak aja gitu. Dan nebak-nebaknya kadang-kadang nggak tahu kenapa sukanya berkebalikan dengan statistik gitu. Oke. Langsung aja ke komen ya, takut kepanjangan. Yang pertama dari Aditya Indoguna. Dan kok sudah kutekan tombol hype-nya. Thank you. Ya, Sato pasti senyum nih. Sip. Nah, gue juga sebenarnya specifically nggak tahu ini tombol hype buat apa ya. Kemungkinan besar sesuai dengan namanya ya. Untuk membantu channel tertentu untuk lebih hype ya. Ya, lagi-lagi ini bisa membantu perkembangan TCI. Gitu. Karena kenapa ya, lu bisa tahu sendiri TCI in general saja. Orang-orang tuh ya nggak terlalu banyak lah dapat apa kasarnya reach dari algoritma dari YouTube begitu. Nah mungkin dengan lu klik tombol hype itu bisa membantu algoritma supaya lebih banyak disuggest lah, mungkin seperti itu ya. Jadi sekali lagi thank you untuk Bro Aditya ya. Next dari Lirik Musik. Izin bertanya kok, saya memegang Bitcoin dan XRP. Rencana sih mau hold sampai 5 atau 10 tahun ke depan. Setiap 1 minggu sekali beli DCA murni kok, tanpa lihat teknik analisis. Menurut Kotoshi gimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih kok, salam tebur tuai. Nah, kalau BTC sih nggak masalah. XRP gue bukan bilang jelek ya. Nggak ada masalah sama sekali dengan XRP. Ya, kalau mau dibilang justru the biggest hurdle dia udah dilewatin. Ya, dimana waktu itu di zaman di 2021 dia dijegal gila-gilaan oleh SEC. Bahkan bukan cuma Gary Gensler, tapi predecessornya Gary Gensler. Udah dijegal dari zaman itu. Ya. Sekarang udah bagus sih. Ya, sekarang udah bagus, sudah membuat all time high. Tetapi, apapun itu, statistik dari alts itu very, variabelnya sangat tinggi, begitu variabel sangat tinggi dibandingkan dengan BTC. Jadi kalau lu pengen DCA murni, lebih baik fokusnya di BTC saja, begitu. XRP atau apapun alts-nya, kalau gue pribadi lebih nyaman setelah beres satu cycle gue TP semua, gitu. Jadi kalau lu mau nge-holdnya 5, 10, berapa belas tahun ke depan, ya fokusnya lebih baik di BTC, begitu. Karena lu coba iseng ya cari satu website namanya The Wayback Machine. Lu coba cari CMC ya atau coin market cap ya. Lu cek di CMC di 2012, 2014, 2016 dan terus sampai 2021. Lu lihat itu alts top 10 itu berubah-ubah terus. Yang konsisten satu siapa? Hanya BTC saja. Begitu. Jadi ya kalau benar-benar mau berpikir jangka panjang ya lebih baik hanya pure BTC begitu. Alts boleh tapi pikirnya per cycle begitu ya. Sip. Next dari Bone Store.
Ini edukasi yang benar dan berbagi ilmu yang jelas. Salam tabur tuai Bang Toshi. Mantap. Salam tabur tuai juga untuk Bone Store ya. Sip. Next dari Riza Ahmad. Bagi pemula seperti saya isinya pengetahuan semua kok. Makasih ilmunya. You're welcome ya. Semoga konsisten nih ya. Kan masih pemula, harus ada rasa haus yang besar terhadap ya pengen belajar terus lah intinya ya, terhadap ilmu-ilmu baru begitu ya. Sip. Next dari ini bacanya apa? Canfield ya. Alhamdulillah modal pertama 300 USD sekarang sudah 1270 USD. Wah, happy dengarnya ya. Makasih kok atas segala nasihat dan wawasannya. Salam dari Kota Seribu Mangga, Indramayu. Wah, keren ya. Ya, pokoknya konsisten terus aja ya, dan jangan lupa rasio juga ya. Ya sebenarnya kayak biasa lah, 3 golden rules ya. Kalau lu udah tiga golden rules itu tidak lu langgar, in general ya very profitable begitu ya. Dan sebenarnya apa namanya, yang penting lagi adalah selain dari itu ya, adalah ya selain mindset ya sisanya sih tinggal jaga resiko, that's it ya. 3 golden rules, jaga resiko, udah itu semua dilakuin ya, apa namanya, harusnya sih aman gitu ya. Sip, beres. Next, maksudnya beres komen itu ya, masih ada lagi di atas. Oke, next dari Lost Sword ya. Sumpah channel ini update-nya no debat. Ya apa namanya ya gini, kita nggak akan mau ngaku wah kita paling update, enggak sih, pasti ada aja yang kelewat, tetapi kita akan do our best untuk membahas hal-hal yang paling penting, update yang paling penting gitu ya. Kalau memang menurut kita lagi belum ada yang terlalu penting ya kita nggak bahas juga begitu. Jadi ya kalau gue sih nggak mau nge-bullshit lah intinya seperti itu ya. Tapi ya kalau lu nonton DCWT sesi pertama ya, ya lu bisa lihat sendiri kan, itu penting sebenarnya statementnya ya. Sip. Next dari Doni Irianto. Tetap semangat dan konsisten Bang Toshi. Banyak yang mau belajar, nggak semua orang budek kok. Yes, benar. Nah itu yang gue sadar sekarang gitu ya. Ternyata wah gila ya, nggak, gue pikir di 2021 wah gila ini kayaknya capek di Indo, ada yang mau edukasi nggak sih ya, tapi ternyata ada begitu. Dan ya gue bersyukur gue dikasih cukup kesabaran buat terus konsisten di masa-masa itu, karena jujur waktu awal-awal tuh aduh sedikit jadi malas gitu vibe-nya, karena ya begitulah banyaknya orangnya, wah bacot lah, ayolah udah cepet aja mau up atau down gitu. Waduh ya, mikirnya tuh ya otomatis ngelanggar 3 golden rules kan, mikirnya jangka pendek gitu ya dan lain-lain. Jadi ya thank you buat kalian yang membuktikan bahwa ternyata banyak orang yang mau belajar di Indonesia ya. Sip. Masih ada lagi nggak? Oke, ada lagi dari The Great Tool. Bang, gua rasa sekarang pun lu masih lembut itu bang. Kencengin lagi dikit malah bagus. Waduh, oke. Jujur gua pribadi punya telinga agak budek, butuh wejangan dari edukator kayak lu bang. Makasih banget udah kasih edukasi konsisten. Gua nggak bisa balas tapi gue yakin hukum tabur tuai berlaku. Yes, makanya gue bilang salam tabur tuai itu beneran, karena gue percaya sekali dengan tabur tuai ya. Semoga lu sehat-sehat selalu dan panjang umur. Amin. Ya, doa-doa seperti ini juga itu aduh membuat gua yakin lah. Gue tuh lebih percaya doa yang tulus seperti ini tuh yang akan lebih manjur dibandingkan doa basa-basi begitu. Jadi sekali lagi thank you ya. Nah, kalau masalah dikencengin lagi ya nggak tahu deh ya. Gua rasa udah lumayan lah sekarang ya. Kalau zaman dulu tuh lebih halus gitu ya, lebih oh ya kayaknya semuanya tuh. Karena gini, kalau gua tuh lebih terbiasa dengan positive reinforcement disebutnya. Ya, jadi ya udah gitu, kita ya halus bahasanya gitu ya, soft spoken lah gitu mungkin kalau bahasa gaul sekarang gitu ya, soft spoken. Dan gue juga sebenarnya di brought up quite soft lah gitu dibandingkan dengan ya gue nggak, kalau gue tuh sebenarnya bisa dibilang gue di brought up tuh nggak dengan cara VOC tapi tegas tapi tidak VOC begitu ya, nggak ada tuh maksudnya kasarnya kayak dipukulin pakai kemoceng gitu, nggak sih. Tapi kalau gue salah gue tahu dan gue dikasih tahu kalau gue salah begitu ya. Nah mungkin ya gue lebih mending ke situ deh ya. Kalau VOC itu lebih kayak ya gue ngejoke aja lah begitu ya. Toh gue juga kan marah-marahnya nggak kayak ya lo tau lah ya, nggak kayak goblok lu kalau nggak percaya gue anjing, nggak kan. Kalau gue tipenya kayak ya sudah nggak percaya terserah, tinggal coba aja lu ngelawan statistik gitu kan. Ya mungkin ya a bit like kayak my parents brought me up aja gitu, dengan cara yang fair, tegas, tapi tidak kasar gitu.
Nah, kalau masalah budak butuh lebih wejangan ya bisa kok dengan ya asalkan mau dulu deh awalnya begitu. Karena ya apa ya, orang-orang yang terlalu dablek tuh ya memang ada benarnya mungkin ya, yang terlalu dablek harus ekstra kencang begitu. Mungkin harus digebukin dulu baru bisa sadar gitu. Tapi malas juga sih. Gua malas kalau sampai harus kesannya ngegebuk-gebuk gitu ya. Emang gua ngegebukin juga untungnya apa gitu kan. Ya gua sekarang gini aja deh. Gua punya style segini, gua udah nyaman dengan style gua segini. Ya gua yang mau silakan, yang enggak ya silakan ya bisa cari cari orang-orang lain lah begitu yang mau sesuai dengan keinginan lu begitu ya. Sip. eh Udah beres kali ya? Bisa ada lagi nggak nih ya? Oke, beres. Itu kurang lebih untuk komennya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan yang sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah satu platform yang lebih fokusnya untuk ke trade futures. Walaupun ada juga option untuk kita trade berbagai macam mainstream crypto lah, seperti misalkan BTC, Ethereum, dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga sebenarnya ada earning juga buat kalian yang sudah beli gitu. Jadi ya sebenarnya bisa juga spot sih, tapi lebih ke crypto yang mainstream lah begitu ya. Nah, tapi fokusnya lebih ke futures. Dan juga ya yang unik dari sini adalah mereka itu ada bonus up to 10.000 USDT yang lo bisa dapatkan untuk trading account lo. Dan selain itu juga ya di Margex, buat lo yang sudah sering nonton DCWT sesi kedua, kemungkinan besar tahu bahwa di Margex itu sebenarnya sedang ada event. Tapi sebenarnya sudah lewat dari tanggal 10 Juli. Good newsnya apa? Good newsnya diperpanjang sampai ke tanggal 25 Juli. Dan apabila kena target sampai 1 juta USD, maka price poolnya akan diturunkan untuk top 10 traders ya. Jadi buat lo yang tertarik, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan trade di Margex ya, dan bisa ikutan juga untuk si trading competition ini. Karena trading competition ini spesifik dan khusus untuk yang menggunakan link referral kita di bawah saja. Di luar dari itu ya berarti nggak ikutan untuk event ini gitu ya. Nah, selain itu juga gue udah bilang tadi ya, kita bisa copy trade di sini, lalu juga kita bisa earning dan berbagai macam hal lain juga. Gitu. Jadi buat lo yang tertarik, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita masuk ke XRP. XRP ada struktur resisten baru. Ya, udah ngikutin BTC aja nih. BTC udah ada resisten ya, walaupun udah duluan ada ya dari tanggal 14 Juli. XRP nggak mau kalah buat resisten juga. Dan hari ini langsung di-retest ya. Kemarin jadi resisten, hari ini mulai di-retest. Kita lihat apakah XRP butuh koreksi lebih dalam atau tidak, begitu ya. Nah, untuk sekarang ya otomatis masih belum ada setup ya. Setupnya harus nunggu besok lah. Karena kan ini daily close-nya masih belum terjadi. Kalau daily close-nya masih di bawah dari 3,486, ya berarti ada setup short. Ya, tapi kalau belum ya sudah, sabar aja begitu ya. Taunya nembus lagi ke atas gitu ya, ya mungkin aja. Kalau nembus lagi ke atas ya berarti nggak ada setup ya. Nah, untuk posisi spotnya ini harus bersabar begitu karena memang masih jauh gitu ya. Posisi spotnya ada di angka 2,941, 2,76 dan di satu lagi tuh 2,58. EMA 20 ya cukup dekat di sini lah. Jadi lu bisa pilih antara mau EMA 20 atau 2,583 ya. Ya, Bang, masih jauh gimana, Bang? Ya, bersabar saja begitu. Toh sebenarnya kita dikasih kesempatan loh, ya. Waktu reclaim di sini nih ya. Reclaim di tanggal 14 Juli. Ini kan retest ya, sekali dapat retest walaupun jebol ya. Udah gitu ada lagi nih sekali lagi di sini. Jadi sebenarnya udah dikasih kesempatan ya. Tapi buat yang nggak beli ya sudah gimana gitu. Walaupun sebenarnya kalau mau ngomong kesempatan paling besarnya di sini ya. Ya tapi ya sudahlah, ini sudah lewat juga begitu kan. Ya udah nggak bisa diapa-apain. Ya tinggal bersabar sekarang gitu ya. Tapi selama masih belum ada support ya jangan dikarang gitu ya. Jangan dikarang beli di mana gitu, beli di resisten dong, ngarang artinya kan ya. Next, Cardano. Cardano kita sudah dapat posisi. Oh, belum. Kemarin kan retest pertama nih ya. Nah, kemarin lusa nyaris tapi belum. So, untuk hari ini kita bisa limit posisi short di angka 0,841. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi shortnya dan target TP boleh pertimbangkan di EMA 200 gitu ya. Kalau mau lebih konservatif, mungkin boleh di sini nih. Di angka 0,8095 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup futures di Cardano. Untuk posisi spotnya ada di EMA 200, lalu juga ada di angka 0,723 dan juga di EMA 20 ya.
Next, Solana. Untuk Solana retest 1 kemarin ya, hari ini nyaris tapi belum terjadi retest kedua ya. So, kita bisa limit di angka 173,87 apabila kebuka posisi longnya, ya target TP kalau mau lebih konservatif boleh di sini nih ya. Ya dekat-dekat harga running sih sebenarnya ya, tapi ya sudah memang di situ ada struktur ya, yaitu di angka 177,040 ya. Nah, buat yang lebih agresif ya sebenarnya masih ada di sini ya. Ya, kita update dulu aja ya. Sip. Nah, di angka 193,8. Kemarin sebenarnya di retest nih ya. Ya tapi masih ke reject begitu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Ada target TP-nya di 183,8 dan juga di sini di angka 179,9 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup ini untuk setup futuresnya. Untuk setup spotnya, nah ini cukup dekat nih untuk Solana ya, di angka 173,87, lalu ada di MA 200 dan di MA 20 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue akan ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.